Oke, halo apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Rio di sini dan di video kali ini insight-nya kita mau bahas tentang traffic, budget campaign atau budget iklan dan konversi. Oke, itu yang mau kita bahas di insight pada kesempatan kali ini. Nah, goalsnya apa? Dengan teman-teman nyimak sampai akhir di video insight kali ini, mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi tentang gimana sih ini mengoptimasi ini semua. Gimana caranya kita bisa dapat goal sesuai yang kita inginkan. Oke. Dan kali ini saya berterima kasih sama salah satu orang yang menjadi inspirasi saya untuk bikin konten ini. Kenapa? Karena memang di konten ini saya lagi ngomongin orang dan mudah-mudahan kalau Anda nyimak jangan lupa ya bro, di subscribe bro. Oke, dan lihat video-video gue yang lain supaya bisnis lu lebih jos. Oke. Nah, jadi gambarannya ceritanya gini. Ada teman saya, ada tim saya atau partner saya yang memang dia ada incas atau dia ada kerjasama dengan sebuah korporasi atau sebuah company, gambarnya kurang lebih kayak begitu. Nah, ini ceritanya nih si perusahaan tersebut mau bikin event. Oke, ceritanya si perusahaan tersebut mau bikin event dan ya pasti namanya kalau bikin event pengen banyak orang yang datang ke event tersebut. Oke, poinnya itu banyak orang yang datang ke event tersebut. Nah, jadi tim-tim promosinya, terus ya tim-tim promosinya dan orang-orang yang memang SDM promosinya, nah diarahkan untuk membawa banyak orang ke event tersebut. Poinnya itu diarahkan untuk bawa banyak orang ke event tersebut sama mereka udah disediain pembicaranya, udah disediain ya acaranya, pokoknya intinya infrastruktur acaranya, semua kebutuhan acaranya udah mereka siapin. Nah tinggal si tim-timnya ini bawa orang ke situ. Oke, ceritanya gambarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kemudian si pemilik acaranya ini bilang, oke, ke si tim-timnya ini, tim-tim yang ada yang orang promosinya, orang PR-nya, mereka bilang, kalian bikin list siapa aja yang mau diundang ke event ini, siapa aja kita mau mempromosikan event ini ke siapa aja, apakah itu komunitas, apakah itu kampus, apakah itu ya apapun itulah ya, dan lain-lain, ya pokoknya suruh bikin list. Itu yang pertama, itu udah bener langkahnya. Terus yang kedua, terus disuruh bikin konten promosinya. Oke, disuruh bikin konten promosinya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan agenda acara tersebut atau event tersebut kepada target market atau target audiensnya. Oke, nah terus ada sempat bahasan kayak begini, terus gimana nih nanti kalian nge-campaign promosinya atau gimana nge-deliver promosinya? Oke, kalau misalkan kita saat ini udah punya list kontak orang-orang yang mau diundang, kan sebenarnya tinggal sebar flyernya. Nah, kalau nggak ada gimana? Nah, terus si partner saya atau si tim saya ini jawab, oke, nah ya mungkin bisa pakai yang namanya kita bisa pakai paid campaign atau kita bisa pakai paid promote. Jadi kita bisa pakai promosi berbayar. Nah, karena memang kebetulan yang mereka banyak intensnya itu adalah pakai Instagram. Nah si teman saya ini dia bilang, oke, coba aja lakuin paid promote, konten boosting itu jadi konten yang di Instagramnya itu diposting supaya lebih banyak orang yang ngelihat konten tersebut, supaya lebih banyak orang yang melihat konten promosi yang sifatnya menginformasikan acara tersebut, supaya orang jadi tahu terus mereka mau daftar ke acara tersebut dan mau hadir. Kan gambarannya goalsnya itu di akhir itu kan supaya banyak orang yang hadir. Nah, itu tadi bos-bos. Jadi itu alternatifnya yang dia share. Terus yang kedua adalah bahas tentang content placement. Jadi content placement itu kita bisa naruh konten kita atau kita bisa minta sama pemilik akun Instagram yang saat ini udah punya followernya banyak. Oke, yang udah punya followernya banyak, supaya konten kita di place atau ditaruh di tempat dia nanti orang-orang atau follower dia atau audiens dia itu ngelihat konten tentang acara kita. Itu yang kita sebut namanya content placement. Jadi kita bayar untuk naruh konten di tempat dia, apakah itu di feed ataupun di story-nya. Biayanya nggak mahal, untuk satu post atau satu story ada salah satu account yang memang disasar sekitar 60.000. Oke. Dan ada salah satu teman saya yang memang dia yang punya ide.co.id itu sebelumnya kemarin pas lagi masa-masa pandemik itu dia melakukan validasi ide dan dia mencari yang dia bikin itu kan nama AI, platform atau aplikasi yang sifatnya artificial intelligence. Anda nanti googling aja, saya nggak mau bahas banyak-banyak di sini tentang AI itu apa. Oke.
Nah, dia menggunakan post, dia menggunakan konten post Instagram. Jadi post Instagramnya itu di posting, tentang kemarin ada sempat bahasan tentang COVID, terus pretest, orang bisa pretest COVID gratis, gambarannya kayak gitu. Dan itu banyak. Budget yang dia keluarin 100.000, dia dapat 3.500-an traffic masuk kalau nggak salah. Kurang lebih sekitar segitu, dan 500-nya itu kalau dia bilang tuh traffic dummy yang mungkin sekitar 3.000-an, ya lumayan lah traffic benernya. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Terus yang si pemilik acaranya nih bilang nih, nanya ke teman saya tadi, ke partner saya tadi, kalau kita pakai budget campaign iklan gitu, konversinya gimana? Nah, teman saya pinter nih, dia bilang ya kalau belum pernah dicoba kita nggak tahu konversinya gimana. Nah, namun memang ada poin yang lupa di situ. Kalau dari yang insight yang saya simak, yang dari cerita dia, nah ini yang mesti clear si pemilik acara. Jadi kalau misalkan saat ini Anda sebagai pemilik bisnis atau Anda sebagai pemilik event, Anda sebagai pemilik produk, Anda mesti clear konversi yang Anda mau itu apa. Nah, konversinya itu mesti ditentuin. Kalau misalkan kita berharap jadi dengan budget iklan atau dengan budget campaign yang kita keluarin, emang itu kita pakai buat beli traffic. Jadi kalau misalkan problem atau pertanyaan traffic itu gimana dapetin ya, tinggal beli kan simple. Tinggal beli simple, bayar, masukin traffic. Nah, perihal konversi, nah kita mesti clear dulu nih konversinya apa, disepakatin. Karena kalau enggak, ini mau dikerjain kayak gimana juga nggak bakal ada ujungnya. Dan ini banyak banget yang seperti itu. Konversinya banyak orang yang hadir. Banyak orang yang hadir di event. Banyak orang yang hadir di event. Kalau kita berharap dengan budget yang kita keluarin, kemudian konversi yang kita harapkan adalah banyak orang yang hadir di event, menurut saya itu konyol dan agak-agak sedikit tolol mungkin. Kenapa? Karena gambarannya gini. Ketika kita ngeluarin budget untuk campaign, budget yang kita keluarin ini kita pakai sebenarnya buat beli traffic, bukan buat konversi. Clear ya? Jadi kalau ditanya konversinya berapa adalah, dengan budget yang kita keluarin ini, konversinya itu bukan orang yang hadir, tapi berapa orang yang visit ke tempat kita. Mungkin itu yang bisa dijadikan konversi. Kalau misalkan yang kita pakai adalah paid promote, kalau yang kita pakai adalah paid promote, jadi kita content placement di tempat orang. Yang kita pakai adalah content placement di tempat orang, which is dia mungkin akunnya personal bahkan, atau akunnya memang akun bisnis. Nah, ada algoritma Instagram yang bilang kalau misalkan ketika kita ngepost konten di account kita, di account Instagram kita, itu hanya akan ditayangkan ke 10% audiens atau 10% follower kita. Ya which is bisa kurang lah ya, bahkan bisa kurang. Jadi which is kalau misalkan dia tuh ada followernya 10.000, artinya mungkin itu hanya akan tampil ke 1.000 orangnya. Nah, artinya yang kita bisa ukur adalah berapa banyak traffic yang masuk dari dari si 1.000 orang tadi. Dengan kita ngeluarin budget 60.000 misalkan, dari 1.000 orang tadi yang itu tampil, yang ngelihat si iklan tersebut atau ngelihat si konten promosi kita tersebut, berapa banyak sih traffic yang masuk ke tempat kita. Ya mungkin itu konversi yang bisa diukur, salah satunya. Jadi cuma diukur itu berapa banyak yang masuk. Meskipun memang ini agak uncontrol, agak nggak bisa dikontrol karena kita nggak bisa ngelihat CTR-nya dia berapa. Maksudnya CTR-nya itu adalah konten dia itu tayang ke berapa orang, tayang ke berapa orang, dan dari berapa orang ini yang ngekliknya berapa, yang visit ke tempat kita berapa. Itu mungkin nggak bisa kita ukur. Tapi kalau misalkan memang ternyata si pemilik akun Instagram ini punya audiens yang sesuai dengan target market kita yang mau kita undang ke event tersebut, ya itu bisa dibilang mungkin konversinya lebih besar ketimbang kita pakai iklan yang emang iklan bawaan si platform. Kenapa? Karena memang dia udah ngebangun komunikasi sama audiensnya. Jadi ketika dia ngomong sesuatu, si audiensnya lebih percaya dan lebih pengen tahu. Bisa jadi seperti itu. Ya itu mesti di testing sih. Kalau kita nggak pernah testing, kita nggak tahu kira-kira kalau kita ngiklanin tempat dia itu cocok apa enggak. Jadi kalau ditanya cocok apa enggak, itu kita mesti coba dulu. Kalau nggak pernah dicoba, kita nggak bisa ngelihat ukurannya atau angkanya. Gambarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ketika kita pakai post yang di Instagram, itu kita pakai iklan Instagram supaya konten promosi kita dilihat sama lebih banyak orang. Nah, konversi yang bisa diukur apa? Itu bukan jumlah orang yang datang lagi, balik lagi bukan jumlah orang yang datang. Nanti saya bahas setelah ini. Jadi itu lebih ke apa ya bahasanya ya? Lebih ke dengan konten iklan kita ini, nah si Instagram itu biasanya udah ngasih tahu, kayak di Facebook juga udah ngasih tahu tuh. Jadi kalau kita ngiklannya mungkin pakai media Facebook, biasanya saya tuh ngebuka dashboard Facebook, di placementnya atau ditaruhnya di Instagram. Nah,
dengan budget kita segini, nah itu dia udah ngasih tahu ini akan ditayangkan ke berapa audiens kita, ke berapa orang audiens atau berapa orang, ke berapa orang itu udah ada. Nah dari ditayangkan ke berapa orang ini, oke, kemungkinan kliknya berapa sama dia udah ditampilin. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Itu kemungkinan visitornya itu berapa sama dia udah ditampilin. Jadi itu udah lebih enak lagi. Nah kita kan tinggal pasang di situ, terus cek orang masuk ke situ apa enggak. Nah konversinya itu adalah jumlah orang yang masuk ke ke halaman tentang event tersebut, ke halaman pendaftaran event tersebut, mungkin ke halaman info event tersebut. Itu konversi yang bisa diukur. Gambarannya itu. Kalau misalkan kita ngomongin promosi. Oke, sampai sini clear ya. Nah, jadi kita mesti tahu nih sebagai kita yang punya produk atau sebagai kita pemilik event dan lain-lain, ini bukan bukan jumlah banyaknya orang. Kenapa? Karena ya tugas si Instagram, tugas si Facebook ini hanya ibarat kata cuma bagi-bagiin brosur ke orang-orang yang ada di luaran sana, warganet yang ada di platform mereka. Cuma sampai situ. Konversi bukan tugas mereka. Jadi dari budget yang kita keluarin, oke, budget yang gua keluarin 100.000, gua mau beli 1.000 traffic. That's it. Itu. Nah, perihal konversi itu bukan urusan Facebook, bukan urusan Instagram. Itu urusan begitu masuk di tempat kita. Oke, nah itu kira-kira tuh konten apa sih yang dia lihat, informasi apa yang dia lihat di situ, apa yang bikin mereka jadi mau daftar. Oke, nah itu aja tuh masih belum nyampe orang kedatang ke event tersebut. Jadi daftar, udah clear sampai daftar dulu itu di situ. Nah itu kan artinya tanggung jawabnya itu bukan di orang yang campaign, tapi ada di orang yang memang ngedesain atau nyusun halaman informasi di halaman tersebut. Sampai situ clear ya, sampai sini clear. Dan itu udah bukan tugas si campaigner, kecuali orang yang mengcampaign dia yang bikin konten promosi, terus dia yang bikin ininya. Itu bisa jadi tugas dia ya sampai situ. Sampai jumlah orang yang mau daftar berapa. Nah, oke. Nah, kalau misalkan target konversi yang mau kita ukur tadi adalah jumlah banyak orang yang datang, nah itu kita mesti evaluasi lagi. Oke, dari jumlah orang yang datang, dari jumlah orang yang daftar, nah itu mesti cek apa yang bikin orang mau daftar nih. Terus misalkan kira-kira biayanya berapa? Kalau nggak ada biaya, mungkin orang daftar-daftar aja. Oke, for free. Nah, ketika orang daftar for free, yang bikin orang mau datang itu mesti cek lagi. Misalkan remindernya nanti kayak gimana? Oke, hal apa yang mengencourage orang jadi memastikan dirinya mau datang? Misalkan, oke, buat Anda 10 yang hadir dan nyimak sampai akhir, kita ada giveaway apa? Atau ada door prize misalkan, itu contohnya. Nah, itu udah sampai di situ. Jadi bukan tugas si pengiklan atau tugas si campaign. Nah, kalau si tugas si campaign, nah ya tadi paling sejauh itu. Oke, misalkan dengan saya nge-campaign konten ini, saya pengen ada 1000 traffic yang masuk ke halaman info halaman yang menginfokan tentang event tersebut. Nah, ya udah, yang tugas dia itu adalah nge-tweak. Kalau misalkan ini belum 1000 yang masuk, kayak mungkin konten promosi yang diganti atau konten promosi yang nggak nyambung dengan halaman ini. Nah, kalau misalkan dengan budget yang dia keluarin itu KPI-nya, kita nyebutnya KPI-nya ya, metriknya itu udah nyampe, ini udah 1000 visit nih, udah 1000 visit, tapi jumlah orang yang mau daftar di sininya ini, di halaman ininya kok nggak banyak. Artinya itu mesti dievaluasi, apakah kita sudah menyasar audiens yang tepat. Oke, itu iklannya ditweak, audiensnya ditweak, atau memang kita ganti orang yang akan ngepromote event kita. Istilahnya kurang lebih kayak begitu, atau ya selebgram mungkin, atau memang public figure, atau memang account yang emang tempat kita bayar untuk ngepromote kita, atau memang audiens yang di iklan platform si Instagramnya atau di si platform Facebooknya, karena kan Instagram punya Facebook, audiensnya itu kita ganti. Oke, bisa jadi di situ. Jadi kalau misalkan itu dari kutak-atik, nah tugas yang mengkampanye atau menyampaikan kampanye itu bukan sampai orang daftar, tapi sampai sejauh itu aja. Clear ya? Nah, disinilah peranan seorang digital marketing strategis kayak model saya. Nah, ini kita nyusun metrik. Oke, tim operasional di tim lu ada berapa orang? Oke, ini tim campaign lu, ini tim kreatif lu, ini tim untuk copywriting, untuk landing page desainnya segala macam. Terus ini tim operation setelah orang daftar. Kita bikin metrik-metrik di situnya. Jadi jangan sebagai seorang pemilik bisnis, minta sama orang ibarat kata gambarannya gini, ada salah satu rekan saya, ada salah satu partner saya yang dia usahanya itu adalah memang bergerak di bidang pelayanan pemakaman. Dia bergerak di bidang pelayanan pemakaman.
Nah, yang dia jual adalah memang dia menginformasikan tentang layanan ini ke klien. Nah, setelah dia menginformasikan layanan ini ke klien, udah tugas dia sejauh itu. Ketika klien beli, klien ngambil, ya udah dia bantuin bikin SPKM-nya dan lain-lain. Oke. Tapi kan bukan berarti sampai dia yang gali makamnya, sampai dia yang mandiin jenazahnya dan lain-lain. Sama kayak bisnis properti. Ada propertinya gitu kan, yang baru mau dibangun. Ketika misalkan saya sebagai agen properti, saya mengkampanye properti tersebut, saya menginformasikan dan mengiklankan properti tersebut. Ketika ada orang yang masuk melihat informasi tersebut, ya bukan saya juga yang ngelayaninnya. Ya, maksudnya yang ngelayanin untuk pinjaman yang pinjaman yang di banknya itu bukan saya yang ACC mungkin kalau dia pakai pinjaman. Terus yang bangun apartemennya juga bukan saya, nanti serah terima kuncinya juga bukan sama saya, mungkin saya bisa hadir di situ tapi memang serah terimanya sama developer. Nah, ya more wise lah. Poinnya itu, sedikit lebih bijak, pelajari lebih banyak lagi karena memang saya tahu sebagai pemilik produk ya atau sebagai kita pemilik sesuatu yang pengen acara kita rame, pemilik event gitu, pasti pengen acaranya rame. Tapi kita juga mesti belajar kayak gimana nih caranya supaya efektif di tim kita. Kalau misalkan Anda nggak tahu gimana cara supaya bisa efektif, ya udah Anda konsultasi, Anda cari tim memang atau head yang memang ngerti alur prosesnya, apa yang mesti diukur, metrik-metriknya. Kalau Anda nggak tahu metriknya, ya udah sampai kapanpun mau strategi digital marketing apapun yang diimplement itu buat Anda nggak akan pernah works dan nggak akan pernah ngelihat bahwa itu strategi yang works. Padahal tadi orang campaign itu udah bikin sampai 1000, udah bikin 1000 visitor datang, ternyata ini masalahnya tuh di halamannya tadi. Masalahnya di halamannya tadi dan ternyata itu nggak convert, yang salah orang campaign ya. Padahal belum tentu, bisa jadi ini orang yang ngedesain sini atau informasi yang disajikan di sini nggak relevan, nggak jelas dan lain-lain. Yang bikin orang akhirnya nggak ngerti lu tuh event apaan sih, lu tuh acara apaan sih, gambarnya kayak gitu. Sampai ketemu di video-video yang lain. Mudah-mudahan di video ini memberikan Anda insight bermanfaat dan Anda jadi mau mempelajari lebih lanjut tentang seperti apa sih gambaran metrik-metrik yang perlu saya ketahui supaya bisnis saya lebih jos. Ketika saya ketika saya beli traffic, saya punya budget buat beli traffic, terus ngolah traffic saya sampai akhirnya jadi konversi yang di ujung. Nah, ketika Anda pengen konversi yang di ujung, ini dibikin step-step metriknya apa? Supaya di sini di bagian ini konversinya apa, di bagian ini konversinya apa, di bagian ini konversinya apa, sampai di ujung itu sesuai yang Anda inginkan. Kalau misalkan nanti ada mandek di bagian mana, kan Anda bisa ukur dan Anda bisa lihat, oh yang kurang itu di bagian dari orang daftar ke hadir. Ini jumlah orang yang dari campaign kita masuk sampai daftar itu banyak. Nah, tapi yang dari daftar ke hadir itu sedikit, artinya kan itu remindernya mungkin, atau memang orang nggak ngerasa beneran gue butuh hadir ke acara tersebut, atau memang gue cuma iseng-iseng doang daftar dan lain-lain. Itu aja, sampai ketemu di video-video yang lain. Sudah, thank you, bye-bye.